Halo guys, balik lagi bersama aku, Sisa Katya. Kali ini aku bawa video curhat dong sis. Apa sih yang aku mau curhatin hari ini? Aku mau curhatin tentang duet challenge yang berakhir tragis. Wow, tragis atau gimana nih? Kalau kalian penasaran curhatannya seperti apa, tonton terus video ini. Sekitar 2 tahun atau 1 tahun yang lalu, aku lupa tepatnya bulan Februari atau bulan Februari atau Maret ya, sekitar itu aku membuka duet challenge buat kalian-kalian di Wattpad. Jadi penulis-penulis baru atau penulis-penulis yang baru mau nulis bisa ikutan nulis bareng aku ya. Aku waktu itu kemarin tuh pilih 6 orang, nyari 6 orang yang bisa duet bareng aku. Tapi istilahnya gini, kita bikin duet challenge khusus untuk Ramadan. Jadi selama 30 hari harus kelar kayak gitu. Tapi karena aku nulisnya bareng penulis-penulis baru, bareng orang-orang yang belum pernah maksudnya bisa menyelesaikan naskah dalam 30 hari. Jadi aku bikin waktu itu 2 bulan kalau nggak salah ya, 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi sebelum Ramadan aku udah nyari sekitar Februari, nyari orang yang mau duet challenge sama aku. Setelah itu ketemulah itu 6 orang ya, 6 orang untuk duet challenge. Nah, kita sudah bikin komitmen dari awal kurang lebih, jadinya tuh ending naskahnya itu per tanggal berapa, di bulan apa. Lalu mulai diskusi tentang cerita-cerita yang akan ditulis, tentang isinya, kerangkanya, dibuat kerangka. Karena kalau orang yang belum, maksudnya baru belajar nulis, harus lebih baik menggunakan kerangka ya, kerangka tulisan. Kenapa? Takut alurnya nggak membulat atau nggak sesuai dengan jalan ceritanya. Jadi kita bikin kerangka waktu itu, kita bikin cover juga semua, terus bikin perjanjian juga, bukan perjanjian perjanjian lah antara aku sama penulis itu ya, istilahnya harus bertanggung jawab dan harus tahu konsekuensinya seperti apa mengikuti duet challenge ini. Oke, setelah 1 bulan berjalan duet challenge-nya, ternyata mulai banyak yang keseok-seok, istilahnya mulai banyak yang tidak mengikuti peraturan, mulai banyak yang keteteran segala macem. Dan jujur aku di sana tuh bukan merasa duet, tapi merasa seperti editor, karena ya bener-bener dari bawah banget nulisnya juga, mulai memberitahu cara nulis, terus nulis kalimat dialog, nulis tanda tanya tuh, tanda baca kayak gitu. Bener-bener nulis yang satu demi satu, ngasih tahu, ngoreksi satu demi satu, ngoreksi typo juga. Bener-bener aku seperti itu bukan karena aku sudah lebih tahu, bukan, tapi maksud aku biar nggak terlalu jomplang ketika part aku yang aku tulis sama part yang mereka tulis tuh nggak terlalu jauh bedanya kayak gitu. Jadi aku benar-benar mengulang lagi apa yang sudah mereka tulis tuh, aku ulang lagi, aku baca lagi, aku review lagi kayak gitu. Jadi nggak 100% diserahkan kepada mereka ya. Lalu ketika bulan April ya, kita mulai posting ceritanya. Kebetulan 6 cerita itu diposting di Wattpadku, di akun aku, Sisa Katya. Ternyata tanggapannya sedikit banget, malah sedikit banget. Biasanya yang minimal aku vote itu ada 100, minimal banget, itu nggak nyampe 100, bahkan cuma 10 sampai 20 orang yang vote. Bener-bener jauh, down banget. Aku juga nggak ngerti kenapa awalnya kok seperti itu. Mungkin orang juga belum ada yang tahu, mungkin ada cerita baru. Jadi aku masih berpikir untuk positif, ayo lanjutkan lagi. Mungkin pembaca belum pada tahu, nanti akan jika pembaca udah tahu, dia akan vote dan komen lagi gitu. Aku ngasih tahu ke teman-teman penulis yang duet sama aku itu seperti itu, mau ngasihkan motivasi. Tapi setelah seminggu berjalan, ternyata responnya masih sama, masih datar, vote-nya sedikit, komen sedikit, nggak ada bahkan. Jadi yang meramaikan cerita itu cuman aku dan penulis itu aja gitu, penulis itu. Jadi benar-benar down banget dah ratingnya, nggak capai rating. Nah, mulai dari situ aku buka pertanyaan nih ke pembaca sekalian, pembaca aku, kenapa sih gitu, tanggapan mereka tuh nggak ada, bahkan
masih mending gitu ditanggapi dengan sesuatu yang buruk gitu, atau mungkin harus diperbaiki segala macam, itu masih mending, berarti tandanya ada yang baca. Ini bahkan nggak ada yang baca gitu, aku tanya kayak gitu. Nah ternyata pas aku tanya ke pembacaku, katanya baru di awal aja mereka buka cerita-cerita itu, cerita dari 6 cerita yang aku jadikan duet challenge itu katanya feelnya beda banget, nggak dapat banget feelnya, nggak ngerasa banget itu kayak sebuah cerita itu cuma tulisan biasa yang nggak ada nyawanya, istilahnya kayak gitu. Nah mereka jadi males bacanya, mereka jadi apaan sih ini, cerita apa sih gitu kan, cuma tulisan doang, semua orang bisa nulis tapi tidak semua orang bisa bercerita. Itulah makanya mereka tuh nggak mau baca lagi, mereka jujur sama aku, katanya ya lebih baik aku menunggu ceritamu yang lain dibandingkan cerita duet challenge itu. Jadi bener-bener sebenarnya aku juga ngedown pada saat itu, karena tanggapannya tuh yang ternyata memang nggak semudah itu gitu loh untuk menuliskan cerita gitu dan mendapatkan tanggapan baik itu nggak semudah itu. Tapi aku balik lagi, aku harus menguatkan 6 orang lain yang aku ajak untuk duet, dan itu harus semangatnya harus tetap aku pupuk, istilahnya jangan sampai mereka juga ikutan down seperti aku kayak gitu. Tapi ternyata mereka pun sama, mungkin mereka pun juga merasa penulis-penulis itu kalau tanggapannya kurang baik, jadi mulai banyak lagi yang babnya ketinggalan jauh, terus penulisnya juga alurnya nggak segala macam, nggak sinkron segala macam, bahkan ada yang istilahnya terlalu banyak alasan bilang nggak bisa nulis gini. Padahal dari awal kita sudah komitmen kalau memang mau ikutan duet challenge berarti harus memfokuskan diri minimal 2 bulan atau 60 hari atau 3 bulan sampai naskah itu kelar. Tapi ternyata enggak, mereka nggak bisa kayak gitu, nggak bisa berkomitmen. Lalu akhirnya bagaimana duet challenge itu ya? Seperti yang aku pembukaan tadi, aku bilang duet challenge berakhir tragis ya. Semuanya akhirnya, semua naskah itu akhirnya aku tarik dan aku ngomong ke mereka semua, ke 6 orang itu, kalau naskah ini tidak boleh dipublikasi ke manapun, aku pun tidak akan publikasi, tidak akan aku tulis lagi, tidak akan aku jual istilahnya. Itu kita anggap nggak pernah ada naskah itu. Jadi benar-benar udah close enough, aku nggak mau tahu lagi. Pokoknya naskah-naskah itu, cerita-cerita itu, judul-judul itu nggak boleh ada muncul di aplikasi manapun atau di tempat manapun, karena aku pikir nggak itu aja gitu loh. Kalau misalnya duet challenge ini berakhir, ya udah naskahnya juga harusnya nggak boleh dikomersilkan di tempat lain gitu. Dan beberapa tanggapan dari 6 orang itu nggak enakin, mereka bilang kenapa, kan itu kan juga ada usahaku dan segala macam. Tapi di sini aku mau memegang komitmen di awal. Ketika kalian sudah berkomitmen, ketika kalian pengen menulis dan mempunyai satu project dan itu harus selesai. Kalau nggak selesai ya berarti memang project itu hancur dan tidak bisa ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Enggak, semuanya kalau memang berakhir di tengah jalan semuanya harus sama-sama rugi. Itu yang aku mau dari project duet challenge ini kayak gitu. Ketika tanggapan dari penulis-penulis 6 orang penulis baru itu kurang baik, ya aku bilang aja kayak gitu, dan aku ngerasa ya udah sampai di sini aja gitu. Aku cukup tahu aja tipe-tipe seperti apa mereka, dan mereka tidak bisa berkomitmen sesuai dengan omongan mereka di awal. Itu yang aku sangat sayangkan sih. Sebenarnya aku nggak permasalahin dia baru atau banyak banget yang harus aku edit waktu itu. Aku nggak permasalahin itu. Aku sempat-sempatan waktu untuk ngedit bab yang mereka tulis. Aku benar-benar kejar-kejaran sama waktu, tapi ternyata mereka disuruh berkomitmen dari awal aja nggak bisa. Itu yang sangat-sangat disayangkan. Kalau ada yang tanya kedepannya masih mau duet challenge nggak? Mau. Aku nggak pernah kapok atas project-project seperti itu. Kenapa aku bilang kayak gitu nggak pernah kapok? Karena kalau aku sendiri ya, dalam diri aku, maksudnya curhatan aku sendiri, aku kalau nulis sama orang, misalnya ada menulis berdua duet, sebelumnya kan aku pernah nulis sama si Atika, itu jadi kayak aku harus merasa punya tanggung jawab, harus berusaha untuk menyelesaikan itu kalau aku ya. Jadi aku nggak ada kata entar dulu dia males lah atau inilah itulah, nggak ada.
Tapi kalau ketika 2 challenge, tapi kalau aku nulis sendiri kadang aku sering ya udahlah ntar aja males nulisnya atau apa. Tapi kalau 2 challenge ketika aku males aku akan merugikan orang lain ya, begitupun sebaliknya. Jadi itulah kenapa aku pengen, maksudnya suka banget sama dua challenge kayak gitu, ada merasa tertantang untuk diri sendiri untuk bisa menyelesaikan naskah sesuai dengan target itu. Oke guys, sekian video curhatku kali ini yang berakhir tragis istilahnya, tapi aku tidak akan pernah kapok untuk memulai sesuatu yang baru dan bikin aku lebih baik dan membuat aku tertantang untuk memperbaikinya istilahnya. Jadi kalau ada yang berminat untuk nulis duet bareng aku bersedia untuk nulis bareng aku, kontak aku aja. Sekian video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, dadah.